dua holong nuna sada, holong minang holong ki, dua rohan nunga domu di padomu Tuhani. Bun dia geli. Wah, mega enam batal ya. Dia pasti dokter. Enggak awal deh. Ah, di sini nih. Mesti pertikir tuamu. Bah, pari posauma di haroromuna di bagasa menunggu tombol lihat enggak? Mau lihat. Raja nami disakap no disakap na dengga dia kanong taren sanahon. Dia karya nang salpu. Jupa mari dikina ka raja nami. Apalagi dia rioma nanaik. Pasik kopota saluhuna ka ada. Na binukan yo puta si jolo-jolo tu. Ibahani ka raja nami.
Dengan ayam memulai akau laut tahita, memuhai akau laut tahita di bagas sadarion. Asi marohani dewata, memuhai nauli memuhai narenggam mau yang kau laut ta di bagas sadarion. Dewata ma nama jongjong laut ta asa totong di bagas sakai pasol las miroha, dohok dame di laut ta sadarion. Alani rada ganami. Narohanami ala dong dohok batu pahami. Songon dalata memuhai ulat ta pada ditikyo di rohanami nian. Jumolo majolo hita marsipangan. Gabi Ata sila soni oras. mara raja nami. Boleh ate mak. Ibe di hamun akabamuron nami. Obasi hamu masih ani asa jumolo mahita dolo marsipangan. Orang beda di berapa ini? Kajon kau majolo nami jol. Ketemu. Iya. Jadi langsung mahita. Ison hami ro pamurumuna tutongan di bagas muna nama rapang nama sahab nama jualo. Ima dinanain pajuluso maka sinakak ni rohata hita dulu ta sedarion. Dinanain mabuan ni anak kota hita tu bagas joro ni tuhani. Majalo pasu-pasu bar donga sarikio sen setiap iman di dana pasona. Alani raja nami. Buat kami doso ngo si pangano di nang si patoko si pangano ta apala di no mamuhay ulat tadi manugoton. Asang dia asirohani debata. Mamuhay na uli mamuhay na renggan. Dia ka ulaw ta nanay ulaw no ta anon. Debata matatong na marububayo kita. Na paciru hodjola na patulis na kasaka ni rohana. Tusong no penang raja nami. Asa song hatan dia tu mana madoko si di masih hokta bolang-bolang pandau na. Tusong no penang raja nami na butar patu pahami. Dina mamuhay ulaw ta pala di bagasan tikyon. Saya matari bata mana magu kita sepasuna. Yen. Di mahami. Tahu apa aja buat kasa panas ya mana? Gitu kan? Jadi kamu pernah Pay mago. Iko bote. Panganong ng pinasa muna Tuhan. Sa song da tua unon nami bago na mahal kumain na liaga kadurudian. Oras mahami na majalo, margadda marihamu sinadongan na mga liyan. Jadi dihamu amang buru nami lihat kau maju dihami pertikian dinalaho mengubah buru nami soni nang dook na naik kela nami. Kaya bicara oras. Pegang. Pegang kalian. Jadi diamu kela nami dulu. Dia dulu dia. So Uli mo tujuran na riyon. Sebelum ito ka nagkising video, sebelum ito pa dalang na matumuli tujuran na riyon. Kaya sa masuli na kapaso-paso ni Tuhan, kamu na sa luna. Kami mahamu mulai sa dari sa tujuran. Madu. Lebih mo. Siapa mak? Muka mo masya. Ini coba cap ke. Golong banget. Nah, itu guru terjun. Ini dari mana? Dulu hari Bu. Dua hari. Nah, jadi naik itu guru terjun baru itu anak kelak. Ya. Dulu nang kama tanya. Mau lihat puji-puji Tuhan di sebuah nama Tuhan pada juga semanu betul. Di sudut yang tadi bahasa dia di Tuhan, namun kami
Bodohan tutong kajupang marlas ni Roha. Kami akan masih haulungan manamyo. Lima satu kinare tuan nang gorokan tu bagas joromi. Mabuan anak do guru ni buliami nai majalo kasu-kasu para di Tuhan tos rohanami. Roha kasalon nami sanuna. Asasan huna kasinaka kami rohanami ho mana katulisong ali Tuhan. Majungjongi patungan nami. Ho nama majungjongi ulaw nami ini. Asa mardala di bagasan kami do Tuhan. Pasahama asini rohami Tuhami ho bar tulong ni rohami. Durasi hami Tuhan siap kalusan nami. Unang gabi alani gayu pangabagi di saluhu una aka pangiduan nami. Atau ngasih maruhan Tuhan. Tangi ho jala lui mapangiduan nami on. Na ho sobaho kami ho lamang asahong buwan na namin Yesus Kristus maulatin kami. Amin. Halo tuh, nasi masuk. Asa giat tujulan nyariong pada foto kamu nak lau mangalap harumain nami las marohani badan las manang rohan to dimuna raga nami bakor kamu maburu muna cua duban nami di bagasan dame doho las ni roha tasong lima raga nami jadi tusong lo penanda purat tiar no pasat kami uli marohamu ya tidak horas mengalap guru nami lalu membuat tu bagas turun itu hatta oke pas tami matuhamu asa rak mahita mangundur hotu bagas turun itu hatta jadi bisa lawas tunggu ini tunggu kamu naik ini masih lebih mana mak lebih mana iya mak asa kamu mah mabetang yang di laborat kita membuat di beberemuna di bagas turun itu hatta tapi sama bertiket Tuhan di bagasan duduk ni roha dohami ada tuan rotu ada bamu apala di tikyo na Tuhan na pinapungu silat tolong ni roham no hami di tikyo na Tuhan nama gula guru apala tapak kami di tikyo na Tuhan Tuhan satu kinai balon nai mai bebere nami tu bagas joromnya le Tuhan dia tu sud kedua belah pihak dos ni roha le Tuhan asaboy dengan ulau ni le Tuhan Tuhan perdosa na gorang dohami le Tuhan dimulai saya sama dosa nami nang tarabak pasu-pasu nek sepasatong tu ganupai marsada-sada pasatai masanya ngomong di Yesus Kristus Tuhan nami amin amin Saudara Daniel Marbun dan Saudari Eci Sianipar. Kedua mempelai akan memasuki ruang ibadah. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tiada alasan bagi kita untuk mengagungkan dan memberikan hormat bagi Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan tiada terselam dalam kehidupan kita. Oleh karena kasih-Nya Bapak Ibu dalam tak terduga. Oleh karena itu kita mau mengagungkan nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, mengatakan, ku kagum akan Engkau. Tuhan tercurah bagi mereka. Kami percaya ini semua adalah bagian dari rancangan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyatakan kehendak-Mu, sukacita damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran. Itu juga yang memberkati kami di dalam mendengarkan firman-Mu saat ini. Berkuasalah Engkau, pimpinlah hati setiap pikiran kami semua, agar setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, sungguh kami boleh memperoleh rema pengajaran di dalam hidup kami semua. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul keluarga besar Marbun dan juga keluarga besar Syanipar di dalam ibadah pemberkatan pernikahan Daniel dan Eci, ya. Hari ini kalau dicek semua yang paling tegang adalah mereka berdua mungkin, selain dari liturgisnya tadi. Jadi hari ini karena sukacitanya bisa juga jadi tegang ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan sebelum nanti memang pemberkatan kita adakan, kita langsungkan. Firman Tuhan kita dengarkan lebih dulu sebagai bekal menguatkan, memberkati, meneguhkan kedua mempelai dan juga kita semua yang hadir di tempat ini. Firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 23. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 23. Saya akan membacanya untuk kita Bapak Ibu, mari kita ikuti dari tempat kita masing-masing ya. Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada semacam statement ya yang berkata begini. Seorang pria itu akan mengalami, rumah tangga seorang pria itu akan menjadi seperti surga katanya, kalau dia memiliki pertama gaji Amerika, rumah bergaya Belanda, istri Jawa, masakan atau makanan Indonesia gitu katanya. Nah, kalau memang ini benar, saya pikir berarti yang punya istri boru Batak itu rumah tangganya seperti apa gitu ya. Saudara-saudara, kehidupan
rumah tangga yang bahagia itu bukan ditentukan sebenarnya oleh seberapa besar gajimu, penghasilanmu. Bukan ditentukan oleh seberapa besar atau seberapa gayanya rumahmu. Kalau begitu ditentukan oleh hal itu, maka kenapa kita lihat banyak orang kaya juga yang bercerai? Bukan ditentukan juga buru apa istrimu atau seberapa pintar dia memasak untukmu. Lalu bagaimana kita bisa memiliki rumah tangga yang bahagia? Saudara-saudara, renungkan hari ini bicara tentang asal-usul sebuah rumah tangga atau keluarga, saudara-saudara. Dan dalam teks ini jelas sekali kita lihat bahwa inisiatornya, mak comblangnya, kreatornya adalah Tuhan Allah, saudara. Jadi disebutkan di situ ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Memang penolong lah, memang kalau kita lihat istri itu ya, perempuan itu penolong. Istri itu memang apa yang nggak bisa dikerjakannya? Masak dia, nyuci dia, jaga anak dia, jemur kasur dia, apalagi sudah hari pagi sampai sore, malamnya suami pulang, ngurut lagi, ya kan? Semua komplit lengkap, ya kan? Tapi saya rasa ibu-ibu di sini kayak gitu juga atau enggak? Paket komplit, semua bisa ya? Jangan-jangan juga kerja di luar. Nah saudara-saudara, kata Tuhan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara-saudara, maksud Tuhan menjadikan seorang penolong bagi laki-laki adalah supaya baik. Karena Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi aku akan jadikan penolong. Artinya kalau dia lihat sendiri itu tidak baik, maka kalau nanti berdua itu akan baik. Jadi saudara-saudara, maksud Tuhan menjadikan seorang penolong bagi laki-laki itu adalah supaya hadir kebaikan, nadenggan, yang good, begitu ya. Kira-kira begitu saudara. Tujuan Tuhan adalah supaya manusia dan rumah tangganya, keluarganya itu hidup dalam kebaikan, hidup dalam bahagia, hidup dalam rukun. Tuhan mau agar setiap rumah atau home itu adalah surga bagi setiap orang di dalamnya. Home sweet home. Ada pepatah mengatakan sejauh manapun kita pergi, rumah selalu menjadi tempat impian untuk kembali. There's no place like home, kata bahasa Inggrisnya begitu ya. Jadi saudara-saudara, ini penting memahami makna rumah tangga, keluarga saudara. Rumah tangga itu bukan rumah. Houses made of bricks and stone katanya. Rumah dibuat dari batu, batu bata begitu ya, semen, pasir. But homes are made of love alone. Tapi home itu dibuat berdasarkan cinta. Nah, itu bedanya ya. Jadi kita memang kalau bahasa Inggris dia house dengan home itu beda. Jadi makanya house made of bricks and stones ya, dari batu. Ini dibuat dari batu, tapi bukan itu sebenarnya. Kekuatan sebuah rumah adalah home-nya. Ya, home. Orang sana, orang kampung saya bilangnya I'm home katanya gitu ya. Saya pulang. Ah, begitu. Suasana homey. Jadi kalau rumah yang nyaman, tenang itu orang bilang gini, suasana rumahnya homey ya, gitu. Homey itu tenang, teduh, nyaman. Ada kedamaian di sana. Makanya saudara-saudara, ketika Tuhan membawa segala jenis binatang kepada Adam dalam ayat 19, yang cantik ada di situ, yang elok ada di situ, yang indah. Kalau kita lihat mungkin ada burung cendrawasih, ada burung kasuari. Oh ya, kalau dia buka sayap ekornya itu cantik sekali. Mungkin ada burung nuri. Dilihat, tidak ada yang cocok, tidak ada yang sepadan saudara-saudara. Maka dikatakan ya kan, tetapi ayat yang 19 itu dikatakan, tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Babiak si telpang, mungkin ada si tolupat, putri duyung, apa semua dibawa ke situ yang cantik-cantik saudara-saudara. Tapi tetap dirasanya nggak cocok. Wajah kok ada ekornya, kok lain ekornya gini-gini gitu ya. Ah itulah nggak cocok. Jadi mungkin si Daniel ini pun begitu ya. Banyak dilihatnya cewek-cewek, nggak cocok. Ini baru cocok gitu ya. Saudara, karena itu saudara-saudara, Tuhan bertindak, lalu Tuhan mengadakan aksi untuk membuat seorang penolong yang sepadan
Saudara-saudara, sepadan itu bukan sama persis, tapi sepadan itu bicara tentang cocok atau pas, pasangannya, padanannya begitu. Padan, makanya kalau bilang padan kata itu kan padan, bukan sama. Jadi seperti sepatu atau sendal. Sepatu atau sendal itu beda, kiri kanan. Sepatu itu kalau dipakai nggak mungkin kiri-kiri, tapi kiri kanan. Atau kita pakai sendok garpu, itulah namanya sepadan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, makanya ketika kita bicara tentang sepadan itu bukan bicara tentang seragam atau sama. Kalau dia pendiam sama pendiam, yang cerewet sama cerewet, enggak. Sepadan itu bicara tentang kecocokan, saudara. Dan siapa tahu yang cocok dengan kita? Hanya Tuhan saja. Saudara-saudara, Tuhan berfirman, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ya, memang tidak disebutkan di sini tulang rusuk kiri ya, apa sih nih pada? Tetapi karena memang secara biologis kita belajar, di sebelah kiri inilah yang hilang rusuknya begitu ya. Kalau Bapak Ibu belajar biologi ini memang tulang rusuk kita ini yang laki-laki ini yang hilang. Jadi ada bengkok dia, memang ada pendek dia itu, itulah hilang katanya begitu ya. Nah dianggaplah sebenarnya dari tulang rusuk sebelah kiri. Tapi Alkitab sendiri nggak pernah mencatat dari tulang rusuk sebelah kiri begitu ya, tapi dari tulang rusuknya begitu. Nah saudara-saudara, makanya saudara-saudara, sehingga setiap orang, jadi ini memang inisiatif Allah, sehingga setiap orang yang merasa bahwa pasangannya itu tidak cocok dengan dia, bukan pasangan yang tepat, bukan pasangan yang sepadan, sebenarnya kita sedang mengkudeta Tuhan yang sudah memberikan pasangan yang sepadan dengan kita. Kita sedang menganggap paradoksnya itu, ya. Kita benci padahal kita mencintai. Nah, tapi juga muncul kausalitasnya. Kita benci karena kita mencintai. Nah, mungkin itulah sebabnya muncul istilah benci itu kemudian jadi benar-benar cinta. Nah, gitu ya. Jadi benci itu ada kaitannya dengan cinta. Saudara-saudara, kedekatan kita bisa menimbulkan berbagai perasaan. Kedekatan kita makin lama dengan orang yang setiap hari kita temui bisa menimbulkan berbagai-bagai perasaan. Disitulah rasa cinta. Makanya bahasa Jawa itu apa? Weting trisno, sukung jalan kulino. Begitu kira-kira lah ya. Atau pokoknya sering-sering ketemu bisa jadi jatuh cinta. Tetapi juga kedekatan kita bisa bikin kita kecewa. Ekspektasi kita bisa membuat kita kecewa, marah, rindu, cemas, kesal, iba, peduli, sayang, semua bercampur semua di situ. Tanya ini sama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah 20 tahun. Sudah nggak tahu lagi mana cinta, mana benci. Sudah campur-campur semua di situ. Rasanya kalau ada sedikit kecewa kita marah kali kita sama pasangan kita. Tapi kemudian kita sadari, karena aku cinta itu, maka aku marah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, khususnya kedua mempelai yang dikasih Tuhan, hari ini kalian bahagia, tapi jangan pikir rumah tangga itu nggak ada ributnya. Oleh karena itu perlu kita miliki cinta kasih seperti kasihnya Tuhan dalam diri kita. Kasih Allah terhadap umatnya tidak pernah berkesudahan. Allah terus tetap mengasihi umatnya. Dan oleh karenanya, sebagaimana yang kita pelajari dalam konseling, Tuhan itu marah ketika umatnya itu mengkhianati dia. Ketika umatnya berpaling, Tuhan marah. Tapi ingat, kemarahan Allah ditujukan untuk memperbaiki relasi. Kemarahan Allah ditujukan dalam kasih. Marah, tapi tetap dalam bingkai cinta kasih. Salib Kristus menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan atau melupakan umatnya. Dia bahkan rela berkorban demi keselamatan umatnya. Jadi ingat, Daniel dan juga Eci, cinta kasih Kristus itu adalah cinta kasih yang senantiasa mau berkorban bagi umat yang dikasihinya. Dalam hidup rumah tangga suami istri harus juga mau berkorban satu sama lain. Jangan egois. Jangan egois. Kita lagi sehat, istri sakit, kita biarin, kita cuekin. Harus mau saling mengalah. Jangan semua saling marah. Ketika satu jadi api, satu harus jadi air. Ketika sedang tinggi, satu ini harus merendah. Tunggu saatnya bisa berdiskusi. Miliki dan hadirkanlah kasih Kristus. Kasih yang senantiasa tetap mau setia.
dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kristus walaupun dia marah, tapi dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Suami atau istri sekalipun marah, jangan pernah meninggalkan satu sama lain. Hiduplah dalam cinta kasih Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati kalian. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah kasih-Mu yang memberkati kami. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema, pengajaran yang dihidupi oleh kami semua umat-Mu tempat ini, terlebih kedua mempelai. Kami bersyukur kalau mereka sudah menerima konseling pernikahan selama 3 bulan ini. Berbagai hal sudah mereka terima dalam pengajaran, dan biarlah itu boleh menjadi bekal. Berbagai studi kasus yang kami sudah diskusikan, biarlah itu menjadi bekal bagi mereka di dalam menjalani hari-hari mereka, dalam hidup rumah tangga, di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Allah. Inilah doa kami, syukur kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita persekutuan ajaib, rahasia yang terdapat antara Kristus dan sidang jemaatnya. Hal itu juga merupakan suatu masa yang suci, di mana Kristus telah menghiasi dan memperindah pernikahan dengan kehadirannya di Kana Galilea. Oleh karena itu, pernikahan tidaklah patut bila tidak dengan aturan, tetapi pernikahan haruslah dilangsungkan dengan rasa hormat, dengan kebijaksanaan, dan dengan hati-hati serta takut akan Tuhan. Di dalam masa yang suci ini, kedua mempelai ini datang sekarang di sini untuk dipertemukan. Saya meminta serta memperingatkan kamu berdua yang berdiri sekarang di sini di hadirat Allah, supaya kamu mengingat bahwa cinta kasih serta kesetiaan adalah sangat penting sebagai dasar rumah tangga yang berbahagia. Tidak ada satupun ikatan manusia yang lebih halus dan lebih peka daripada sebuah ikatan pernikahan, dan tidak ada sumpah yang lebih suci daripada yang kamu pertanggungjawabkan sekarang. Jika sumpah yang hikmat ini tidak dilanggar, dan jika dengan tabah kamu berusaha untuk berbuat kehendak Allah Bapa yang di sorga, hidupmu pasti akan penuh dengan sukacita, dan rumah tanggamu yang kamu dirikan sekarang ini akan tetap dapat dalam damai dan sejahtera serta bahagia. Daniel Tri Purwanto Marbun, maukah engkau menerima perempuan ini menjadi istrimu, hidup bersama dengan dia di dalam pernikahan yang suci? Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia dalam derita atau kesenangan, dalam sakit atau sehat, susah atau gembira, miskin atau kaya? Maukah engkau meninggalkan semua yang lain-lain serta memegang teguh hanya dia saja selama kamu berdua hidup? Nanti boleh bantu tolong kasih mic ini. Saya bertanya kepada sekarang mempelai perempuan, Eci Saning Delisten Borusianipar, maukah engkau menerima laki-laki ini menjadi suamimu, hidup bersama-sama dengan dia dalam pernikahan yang suci? Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia dalam derita atau kesenangan, dalam sakit atau sehat, dalam susah atau senang, miskin atau kaya? Maukah engkau meninggalkan semua yang lain-lain serta memegang teguh hanya dia saja selama kamu berdua hidup? Saya mau, kiranya Tuhan menolong saya. Siapakah yang menyerahkan perempuan ini untuk dinikahkan pada laki-laki ini? Saya, Daniel Tri Purwanto Marbun, menerima engkau, Eci Sanik Delisten Borusianipar, menjadi istriku, memperoleh dan memegang engkau sejak hari ini, baik senang atau susah, kaya atau miskin, sakit atau sehat, aku akan tetap mengasihi engkau selama kita berdua hidup, sampai ajal menceraikan kita.
sesuai dengan hukum Allah yang suci, demikianlah aku menjanjikan kesetiaanku kepadamu. Saya, Eci Sanik Delistan Borusyanipar, menerima engkau, Daniel Tripurwanto Marbun, sebagai suami saya, memperoleh dan memegang engkau sejak hari ini, baik sehat atau sakit, kaya atau miskin, susah atau senang, aku tetap mencintai dan mengasihimu selama kita berdua hidup, sampai maut menceraikan kita, sesuai dengan hukum yang suci daripada Allah. Demikian aku menjanjikan kesetiaan kepadamu. Cincin ini adalah suatu benda lahir dan yang nampak sebagai simbol dari kesatuan yang tidak berakhir dari hubungan suami dan istri. Biarlah melalui cincin ini mereka boleh diikat di dalam satu janji pernikahan yang suci di dalam Kristus Yesus. Sebagai tanda dan jaminan dari sumpah yang telah diperbuat di antara kita, dengan cincin ini saya nikah dengan engkau sehingga engkau menjadi istriku, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sebagai tanda dan jaminan, cincin ini aku menikah dengan engkau sehingga engkau menjadi suamiku, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kiranya Tuhan memberkati penyerahan cincin-cincin ini, sehingga dia yang menyerahkannya dan dia yang memakainya dapat tinggal dalam sejahtera, sehingga hidup rumah tangga mereka dapat berlangsung terus di dalam kasih dan damai. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah yang Maha Kasih, pencipta dan pelindung dari segala manusia, pemberi dari segala anugerah rohani, pencipta dari hidup kekal, curahkanlah roh-Mu atas laki-laki dan perempuan ini yang kami berkati di dalam nama-Mu, supaya dengan sungguh-sungguh mereka dapat berpegang teguh kepada sumpah dan janji yang telah diperbuat di antara mereka, serta sungguh-sungguh dapat menjalankan serta memenuhinya, dan dapat tinggal tetap di dalam kasih dan sejahtera yang sempurna, dan hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Pandanglah dengan anugerah-Mu atas mereka, sehingga mereka dapat saling mengasihi, saling menghormati, dan saling mencintai satu sama lain. Dengan demikian dapat hidup bersama-sama di dalam kesetiaan dan kebenaran, di dalam kebijaksanaan dan kesalehan yang benar, sehingga rumah tangga mereka menjadi tempat persinggahan dari anugerah dan tempat damai sejahtera. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Oleh karena Daniel Tripurwanto, Marbun dan Eci Sanik Delisen Borusian Ipar telah setia sekata untuk hidup bersama-sama dalam pernikahan yang suci dan telah bersaksi dari hal itu di hadirat Allah dan di hadapan sidang ini, dan lagi pula telah menjanjikan kesetiaan mereka satu sama lain yang dinyatakan dengan jabat tangan dan tukar cincin, maka dengan ini saya nyatakan bahwa mereka adalah suami istri di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oleh sebab itu barang siapa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kiranya memberkati, memelihara dan melindungi kamu, Tuhan yang pemurah dengan anugerahnya, kiranya memandang atas kamu dan memenuhi kamu dengan segala berkat rohani dan kasih, sehingga kamu dapat tinggal bersama-sama di dalam hidup ini, supaya di dalam dunia yang baru kamu akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, saling berhadapan.
dari mempelai laki-laki Bapak Osman Tambun. Selanjutnya yang menjadi saksi dari mempelai perempuan Ibu Farida. Silakan kembali lengkap. Boleh dibantu untuk kursi pengantin di tengah lagi, boleh? Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini besok akan sampai selama-lamanya. Amin. Suang songon itu emang pendeta seragi dot jemaat nadi Getsemani Bengkulu. Dohot di persembahan na lagu pujian na dibuaton ni sian jemaat pos Rawa Makmur do sekaligus persembahan pos sian LPMI Bengkulu. Mula tegudang pasahat kami lumubi madi amang pendeta ima atas pemberkatan ni anak kon nami Daniel Dohot Eci saya totong manasida di dongan Tuhan do gedung naung disiapun ni hasu to bolon nami ima di gedung serbaguna HKBP nalaho mangan idan nalas dohot minum maik sitio-tio. Jadi asara udur metang di sialah radiota perjulu mahami madok mauliate butima. Surbanan yang kami sadarion mauliate ramang inang ninarot tamu mangudurhon boru do helanami majalo pasu-pasu perdongan saribon balai bagas tikion. Amang inang hoi kata mauliate dawi pasat tami duk sidungnya kita sejorna itu aton rap udur maita tuingan nang di parade pamuron nami marga mabun lubagaol ima di gedung serbaguna HKBP lasu disima ita amang inang lau mangani dan nalas doa sitio-tio hut pasato do majalo adat nahubar tulani saya di pasu-pasu tuat sama yang kasakata do sedarion mauliate mahoras